maksimal 2 jam lah ya untuk hari ini ya. Oke, baik Mas. Mungkin langsung kita mulai saja ya. Jadi yang pertama ini mengenai algoritma. Algoritma itu sebenarnya ya urutan kita memecahkan suatu masalah dalam hal pemrograman. Ya mungkin misal katakanlah kita mau menyalakan LED yang paling sederhana. Kita mau menyalakan LED, ya kita harus tahu urutannya, step-stepnya seperti itu. Mungkin dari yang pertama kita berikan nilai outputnya, output yang ke LED tersebut, dia mau berlogika high atau low. Nah kemudian setelah itu mau diapakan, nah itu kita yang menentukan. Misal LED-nya itu cuma menyala selama 1 detik, berarti kan kita harus menyalakannya dulu, kemudian kita memberikan tunda selama 1 detik. Nah kemudian setelah itu mau kita apakan, nah itu terserah kita juga, karena itu algoritma itu sebenarnya ya sesuka-suka kita, style kita mau bagaimana, itu kita yang menentukan. Mungkin saya akan memberikan contoh, kita langsung masuk ke template-nya saja. Mungkin kemarin sudah diberikan materi sama Mas Farid ya, mengenai cara mengakses push button seperti apa. Nah, sekarang kita akan mencoba push button lagi. Tapi dalam kondisi nanti penekanannya itu press and release. Bentar saya buka yang configuration-nya dulu. Nah, di template ini ada yang belum disetting masalah input push button-nya. Di sini sepertinya Sudah saya edit Mas Munir ya. Saya kirim ke peserta, sudah saya edit. oh Untuk ya Mas, konfigurasi ini ya, full up ya. up-nya. Ya, sudah saya setting. Jadi punya saya saja yang belum. Mungkin teman-teman bisa langsung membuka STM32 Cube IDE ini, nanti sambil sekalian mencoba-coba. Nah, semisal nanti ada permasalahan bisa langsung didiskusikan. Nanti saya menjelaskan template-nya ini dulu ya, dari awal. Jadi di template ini ada sebuah konstanta yang paling atas ini. Ada sebuah konstanta ini untuk font karakter angka. Ya, ini fungsinya seperti apa nanti akan kita bahas.
Nah, kemudian ada beberapa variabel, di mana variabel ini kalau kita menggunakan template ini jangan diubah-ubah. Di mana variabelnya itu seperti red data buffer, green data buffer, blue data buffer, sama raw data. Oh ya, kemudian ada LSR, LSG, dan LSB. Nah, itu fungsinya seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, untuk 4 variabel ini mungkin di template kalian ada atau tidak ya. Kalau ini cuman untuk nyoba saja ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi. Nah, di sini fungsi untuk matriksnya ya. Jadi untuk fungsi untuk shift registernya kita sudah sediakan, bisa dibaca sendiri di sini briefnya. Kemudian parameter-parameternya juga bisa dibaca sendiri nanti. Nanti akan kita bahas juga. Nah, saya bahas sedikit yang fungsi untuk shift reg ini untuk memberikan nilai output pada shift registernya. Nah, di sini kan kalau dilihat di rangkaiannya, kalau kita lihat skematiknya itu kan ada shift registernya, ada shift register 4 di sini ya, untuk mengakses yang terkonek ke ini matriksnya, matriksnya. Nah, itu fungsi untuk shift registernya, memberikan output ke outputan shift register. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya itu matrix star. Nah, ini untuk mengaktifkan scanning-nya. Jadi kalau misal teman-teman sudah paham mengenai konsep cara menyalakan dot matrix ini, jadi caranya itu dengan metode scanning, di mana kita menyalakan tiap baris secara bersamaan, kemudian barisnya itu bergantian. Jadi menyalakan tiap baris, tetapi bergantian, dari mungkin bisa juga dari baris paling atas, kemudian kita nyalakan baris kedua, kemudian baris ketiga, sampai baris ke-8. Jadi urut dari atas ke bawah, misal seperti itu prinsip scanning-nya. Jadi sebenarnya ini dot matrix ini nyalanya secara bergantian tiap baris, intinya seperti itu ya. Tetapi karena frekuensinya cepat, jadi terlihat seperti nyala secara bersamaan. Nah, untuk di template ini, dot matrix-nya ini RGB, tiap-tiap warna, red, green, dan blue, itu dia bisa diatur istilahnya kontrasnya. Kontras, paham kan teman-teman sekalian? Maksudnya itu kita bisa mengatur gelap terang tiap warna. Nah, kemudian yang generate karakter ini untuk memberikan karakter, untuk menampilkan karakter pada dot matrix-nya. Nah, sekarang kita belum akan masuk ke matrix dulu. Kita akan masuk ke algoritma sederhana mengenai press and release. Jadi yang namanya press and release itu, push button kan ada dua kondisi ya teman-teman sekalian. Di mana kondisi dia tidak diapa-apakan dengan kondisi ditekan. Nah, jadi maksud dari press and release itu, misal kita menekan sebuah push button, kemudian saat diangkat, saat tidak ditekan, itu dia langsung mengeluarkan suatu kondisi dan dia langsung mengerjakan suatu perintah seperti itu.
Nah, kita akan mencoba beberapa varian dari algoritma yang akan kita buat ini. Sebentar, ini terlihat nggak ya? Ya, mungkin warna putih aja, biar terlihat tulisannya. Nah, kita lihat di sini, misal kita mau menggunakan SW1. SW1 sama LED1. Jadi port juga sudah ada keterangannya, SW1 connect-nya kemana, LED1 connect-nya kemana. SW1 connect ke PA1, LED1 ke PA6. Misal kita mau mengakses itu ya, SW1 itu. Yang pertama adalah, saya buat komentar dulu. Yang pertama adalah kita melakukan pengecekan. Pengecekan kondisi pada push button SW1 ini. Cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya itu kita bisa menggunakan if. Jadi formatnya if. Jadi ada if, kemudian di dalam kurungnya ada kondisi, kemudian ada kurawal buka dan tutup, di dalamnya adalah pernyataannya. Eksekusi programnya ketika kondisi tersebut bernilai benar atau satu. If, kemudian untuk mengakses sebuah input, kita bisa menggunakan library bawaannya HAL, ya, HAL library, yaitu GPIO readpin. Nah, kemudian kita masukkan parameter-parameternya. Yang pertama GPIO portnya, kemudian GPIO pin-nya. Karena kita sudah memberikan nama tadi, ya, di SW1 kita beri nama SW1. Jadi SW1 GPIO port, kemudian pinnya SW1_pin. Nah, ini adalah cara kita membaca sebuah inputan. Nah, kemudian di dalam if ini kita bandingkan hasil keluaran dari pembacaan tadi, kita bandingkan dengan nilai 0. Soalnya kan kalau kita lihat dari rangkaian push button-nya, dia ada 2 pin. Pin yang satu ke inputan di STM32, yang satunya lagi ke ground. Jadi misal kita tekan, pasti logiknya akan 0. Nah, ini kita melakukan pengecekan kondisi inputnya ini sedang ditekan atau sedang tidak ditekan. Seperti itu. Nah, setelah itu baru di sini pernyataannya. Pernyataannya ngapain setelah ini? Nah, kita bisa untuk kondisi press and release, ya. Saat kondisi push button-nya sedang ditekan, berarti kita harus menunggu dulu sampai push button-nya ini dilepas. Jadi pernyataannya adalah menunggu sampai push button dilepas.
caranya menunggu gimana? Kita bisa menggunakan looping while. While kemudian kondisinya adalah sama seperti kondisi di dalam if. Nah, kenapa kok sama? Karena tatkala dia kondisinya masih ditekan, sama dengan 0, berarti kan masih ditekan. Ya, dia akan terus melakukan perulangan di dalam while ini. Di sini dia akan terus mengulang. Jika SW1 masih ditekan. Nah, setelah itu kita berikan perintah lagi. Jadi kan semisal ini SW1-nya ini sudah kita lepas, berarti kan dia sudah keluar dari program perulangan di dalam while ini. Ya, keluar dari while ini, kemudian dia melanjutkan eksekusi program selanjutnya. Jadi metodenya ini sekuensial, berurutan dari atas ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian setelah SW1-nya sudah dilepas, nah baru kita melakukan mengubah kondisi LED D1. Bisa menggunakan library HAL. LGPO write pin, LED1, PO port. Maaf, bukan write pin. Yang toggle pin saja. LED1, kemudian LED1 pin. Nah, toggle pin ini untuk mengubah kondisi LED1 dari kondisi sebelumnya. Maksudnya gimana? Jadi semisal kondisi LED-nya ini dia sedang high, dia akan mengubahnya ke low. Nah, misal sebelum kondisi LED sebelumnya dia low, dia akan diubah ke high. Nah, seperti ini ya, kita akan coba. Langsung kita run apa yang akan terjadi. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini modulnya kelihatan ya. Kita coba tekan SW1. Nah, kita tekan. Saat kita tekan masih menyala. Saat dilepas, dia langsung mengubah kondisinya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya ulang lagi eksekusi programnya ya. Sambil saya praktekkan di kamera ini. Jadi di while ini kan dia terus menerus looping, terus menerus melakukan pengulangan. Nah, tatkala eksekusi program sudah di sini, dia akan mengecek kondisi SW1-nya ditekan atau tidak. Nah, kalau tidak ditekan, maka dia tidak akan mengerjakan yang ada di dalam kurung kurawal ini.
Nah, tapi semisal ditekan, saya tekan, dia akan masuk ke sini, ke dalam program ini. Dia masuk ke sini, kemudian di dalam while ini ngecek lagi, masih ditekan atau tidak. Jika masih ditekan, dia akan terus-menerus mengulang di dalam sini. Nah, setelah itu, ketika kita lepas, ketika dilepas langsung mengubah kondisi LED-nya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menggunakan fitur debug di sini. Jadi di STM32 Cube IDE ini ada fungsi untuk debug, di mana salah satu keuntungannya itu kita bisa melihat nilai suatu variabel secara real time. Mungkin kita buat variabel dulu, yang T8 underscore T, misal kondisi, kondisi sama dengan 0. Nah, saya akan mengubah nilai variabel kondisi tadi di dalam urutan step-step press and release ini. Jadi di dalam sini kondisi sama dengan di luar if-nya. Kemudian ketika masuk di dalam if ini, kondisinya sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian di dalam while ini kita kasih misal kondisinya ditambah-tambah. Ini kita kondisi 0-nya di dalam sini aja setelah perulangannya. Kita ubah tipe datanya. Nah, kita akan ngedebug. Kita akan coba. Nah, nanti tampilan setelah kita melakukan debug akan tampilannya seperti ini. Jadi di bagian kanan ini, dengan defaultnya di sebelah kanan, ada live expression yang gambarnya ada simbol kacamata ini. Nah, ini bisa kita klik kanan remove all. Nah, kemudian kita add new expression ini. Nah, kita ketikkan variabel yang akan kita analisa. Misalnya di sini kondisi. Di sini udah ada ekspresinya kondisi, tipe datanya UINT32, 32 itu berarti 32 bit. Nilainya dia 0. Nah, kemudian kita resume, kita play. Nah, jadi di sini nilai kondisinya masih 0. Nah, tatkala kita tekan SW1-nya, nilainya langsung tambah-tambah, langsung naik-naik terus. Nah, kemudian ketika berarti kan dia sedang mengeksekusi di sini nih. Nah, ketika kita lepas, dia langsung kondisinya 0. Nah,
itu. Kemudian jika kita melakukan penekanan lagi ya sama. Untuk menghentikan feedbacknya kita bisa tekan ini, yang tombol kotak merah ini, terlihat. Nah, ini untuk press and release. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman sebelumnya menggunakan delay, nah ini kita bisa juga menggunakan metode seperti ini, yang menggunakan perulangan while. Nah, kemudian ada lagi cara yang tidak seperti ini, tapi hasilnya tetap sama, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan variabel bantu. Kita bisa menggunakan variabel bantu, misal sw1_state sama dengan 0. Nah, kemudian ini saya pindahkan dulu ya. Mungkin saya buatkan di dalam fungsi sampel 1. Nah, kita buat baru di dalam while 1. Yang pertama sama, kita melakukan pengecekan sw1 dengan menggunakan if lcbio readpin sw1, kita bandingkan dengan 0 ya, misal ditekan. Nah, kita mengecek lagi, pengecekan nilai variabel. Nah, kita mengecek nilai variabel tadi, namanya sw1 state. Jika variabelnya itu nilainya 0, jika variabelnya nilainya 0, kita ubah nilai variabelnya. Jika nilai variabelnya 0, kita ubah nilai variabelnya. Nah, kemudian masih di pengecekan sw1, jika tombolnya ini tidak ditekan atau else, kita melakukan pengecekan nilai variabel lagi. Jadi satu state sama dengan 1, dan nanti apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah mengubah nilai variabelnya ini. Diubah ke 0, baru kemudian mengubah nilai outputannya. Ya, jadi seperti ini urutannya. Kita akan coba dulu, setelah itu akan saya jelaskan.
Nah, ini sudah selesai. Kita coba. Nah, hasilnya akan tetap sama. Jadi untuk yang ini, cara eksekusi programnya adalah sama, dia mengecek jika misal kondisi push button-nya itu tidak ditekan, maka dia akan masuk ke sini. Nah, tetapi tatkala dia masuk ke sini, dia akan mengecek lagi kondisi nilai variabelnya SW1 ini. SW1 nilainya 1 atau tidak. Nah, sedangkan di awal kan kita sudah deklarasikan SW1 ini nilainya 0. Karena SW1 nilainya 0, ketika ini tidak ditekan, maka dia tidak akan mengerjakan kondisi yang ada tidak mengerjakan statement yang ada di dalam sini. Tidak akan mengerjakan perintah di dalam sini. Nah, tetapi saat kita tekan tombolnya, nah, dia akan masuk ke sini. Dia akan mengubah nilai variabel ini SW1 state menjadi 1. Dan kemudian sekarang kan nilai variabelnya 1 ya. Sebelumnya 0. Sekarang sudah 1 saat sudah ditekan. Nah, kemudian saat kita lepas, dia akan ngecek lagi SW1-nya kondisinya apa, ditekan atau tidak. Berarti kan tidak kan, kondisinya tidak ditekan. Dia masuk ke dalam sini, nah, kemudian ngecek lagi nilai variabelnya. Oh, variabelnya sudah 1 nilainya, sama, kondisinya benar. Baru dia akan mengubah kondisinya ini, kemudian mengubah nilai outputan. Seperti itu. Nah, jadi ini nanti bentuknya tidak hanya outputan saja. Bisa jadi sebuah variabel, mungkin decrement atau increment variabel, kemudian suatu perintah apa gitu yang mungkin lebih dari 1 juga bisa. Nah, mungkin dari ini kita akan apa ya, menyalakan LED dari LED 1, kemudian LED 2, LED 3 secara urut menggunakan press and release. Yaitu kita bisa menggunakan variabel. Jadi variabel ini kenapa sangat penting? Ya, karena pasti digunakan. Misalkan UNT8 seperti variabelnya adalah LED. LED sama dengan 0. Nah, kita akan menginkrementkan LED-nya itu tadi. LED plus. Nah, mungkin seperti ini dulu aja. Seperti ini dulu saja. Kita coba debug. Nah, kita akan coba debug. Nilai LED-nya. Sekitaran. Nah,
Di sini terlihat nilai LED-nya itu 0. Kemudian saat kita tekan SV1, kita lepas, dia akan berubah ke 1. Kita tekan lepas lagi, kemudian berubah ke 2. Kita tekan lagi, kita lepas lagi, dia akan ke 3. Itu seterusnya. Nah, mungkin kita akan melakukan batasan dari nilai variabel ini. Nah, mungkin kita bisa batasi. Cara membatasinya gimana? Kita bisa menggunakan if. If LED lebih dari 3 misalnya. LED sama dengan 0. Seperti ini. Kita coba lagi di debug. Kita run lagi, kita coba. Nah, di sini bisa terlihat nilai LED-nya 1, kemudian ditekan lagi 2, ditekan lagi 3, kemudian setelah ditekan lagi, dia akan kembali ke 0. Nah, sekarang ini kan kita sudah bisa menginkremenkan suatu variabel. Nah, dari varian nilai variabel ini kita bisa membuat kondisi lagi dari variabel ini. Nah, kemudian outputnya seperti apa? Outputnya ya mungkin kita menyalakan LED D1, D2, D3 secara berurutan. Gitu. Kita masukkan di sini. Ini kita bisa menggunakan switch case. Ini case 0. Ya, mungkin untuk case 0 kita mematikan semua LED-nya. Mematikan LED ya karena di sini rangkaiannya ini LED-nya itu aktif low. Jadi kita bisa menyalakannya dengan memberikan logic low. Untuk mematikannya menggunakan logic high. Nah, ini kita matikan semua LED. Kemudian case 1 kita nyalakan LED 1. LED 1 nyala. Kemudian ke 2 dan 3, case 2 dan case 3, LED 2 dan LED 3. Nah, seperti ini. Kita coba, kita upload. Nah, kita coba. D1 kita tekan kemudian lepas. Nah, D1 nyala. Kemudian kita tekan lepas lagi, D2 nyala, kita tekan dan lepas lagi, D3 nyala.
Kemudian kita tekan lepas lagi. Nah, jadi seperti itu. Di sini bisa jadi ada kondisi yang tidak diinginkan, seperti adanya misal launching, misal harapannya itu apa ya, nilai variabelnya bertambahnya satu-satu setiap kali ditekan, tapi bisa jadi bertambahnya lebih dari satu. Jadi mungkin langsung lompat-lompat kedua. Yaitu mungkin karena kondisi mekanik dari push buttonnya sendiri. Tapi kita bisa mengakali hal itu dengan cara memberikan delay. Ya, mungkin kita kasih delay di sini. Nah, mesinnya jauh lebih stabil, tidak lompat-lompat. Oke, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai hal ini. Ya, kalau tidak ada, ya saya akan lanjutkan ke algoritma selanjutnya. Mungkin Permisi, Pak. Ya, gimana? Saya Aris, Pak. Kebetulan bimbingnya dari SMK 3 Batam. Kebetulan kami kan STM 32 ini baru nih, Pak. Jadi agak meraba-raba dikit nih. Untuk peletakan nama variabelnya di posisi mana tadi ya, Pak? Peletakan variabel ya. Ya, Jadi sebenarnya sebentar. Terus untuk menampilkan live tadi? Live tadi, Pak? Untuk melihat nilai Mohon sweep maaf, dan mungkin bisa diulang pertanyaannya. ya untuk peletakan pembuatan nama variabelnya, nilai itu di mana ya? Nah, ini di mana nih, Pak? Masih di main di well-nya. Membuat variabel. Jadi sebenarnya variabel itu ada dua. Yang pertama variabel global, yang kedua itu variabel lokal. Nah,
variabel global itu variabel yang bisa dipakai di semua fungsi. Jadi kalau kita tahu di pemrograman itu ada yang namanya fungsi, fungsi itu yang contohnya yang ada void seperti ini. Kemudian mungkin ada di sini int main. Nah, ini merupakan sebuah fungsi. Nah, ini kan merupakan fungsi, nah contohnya ini, fungsi tombol 1 dengan fungsi main itu kan dua fungsi yang berbeda. Nah, gunanya variabel global ini itu bisa dipakai di semua fungsi. Di semua fungsi kita bisa memakainya, kita bisa memberikan nilai atau kita bisa membaca nilai variabelnya. Nah, untuk yang kedua ini adalah variabel lokal. Untuk variabel lokal ini dia hanya berlaku pada fungsi tertentu. Nah, contohnya di sini ya mungkin saya ambil contoh yang mana ya, di sini aja lah. Yang fungsi void shiftrect. Nah, ini kan di sini ada beberapa variabel row RGB. Nah, ini empat variabel ini hanya bisa dipakai di fungsi tersebut. Gitu. Jadi semisal variabel ini kita tuliskan di sini misal di fungsi lain, itu nggak bisa dia. Pasti dia akan kedetek error. Nah, ada errornya satu di sini. Undeclare, pasti undeclare. Jadi misal kita mau menggunakan variabel tersebut pada lebih dari satu fungsi, kita bisa menggunakan variabel global yang dituliskan di luar fungsi tentunya. Intinya di luar fungsi. Mau di atas ini, di user kode bikin PV ini ya, private variable, atau di dalam user kode bikin 0 ini juga bisa kita tuliskan misal UINT 8 seperti X sama dengan 0. Nah, ini bisa. Saya potong dikit, di luar fungsi well itu ya? Ya, intinya di luar fungsi main dan fungsi-fungsi lainnya. Di sini kan mungkin ada beberapa fungsi lain. Ya, izin menambahkan Pak. Kalau di Arduino itu kan kalau kita mau buat variabel kan dia di luarnya setup sama di luarnya loop ya. Itu berarti dia sifatnya adalah variabel global. Nah, kalau di sini juga sama Pak. Di luar pun bisa, di sembarang tempat bisa. Tapi untuk STM-Cube IDE ini sudah ada tempatnya. Maksudnya kenapa disediakan tempat? Agar nanti pada saat Bapak nanti melakukan konfigurasi ulang di template, gitu ya, dia nggak akan hilang Pak variabel yang kita buat tadi. Seperti itu. Jadi penulisan variabel itu intinya ada di user code begin di antara user code begin dan end itu Pak. Jadi bisa di mana aja. Nah, ini kalau yang Mas Munir dia nulisnya ada di user code begin PF ya. PV. Variabel. Ya. Cara nampilin ini gimana caranya Pak? Apa nama tadi? Untuk menampilkan debug Mas Munir. Debug lagi Mas Munir. Menampilkan Ya. debug. Debug ini sebenarnya sama seperti kayak kalau kita belajar Arduino itu di serial monitor, Pak ya. Serial monitor. Iya. Nah, kalau di sini dia debug sistemnya. Yang ada gambarnya apa ini? Ada gambarnya bug. Kumbang yang ada gambarnya seperti kumbang hijau ini. Yang di sebelahnya run. Iya, Pak. Kita bisa tekan itu untuk debugnya. Jadi debug itu tatkala kita memencet debug ini dia akan langsung nge-compile
langsung nge-run, kemudian baru masuk ke debug ini. Jadi tidak perlu kita nge-run dulu untuk melakukan debug. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan variabelnya, kita bisa lihat di sini live expression. Otomatis muncul ya, live ekspresinya. Live expression, ya. Kita bisa melihatnya di sini. Kita bisa menambahkan variabel, dan yang bisa dilihat di sini itu hanyalah variabel global saja. Misal kita buatnya itu variabel lokal, kita tidak bisa melihatnya secara langsung di sini. Misalkan di sini ada apa ya? Di sini ada variabel lokal misal row. Nah, itu misal kita tambahkan di sini, dia akan tidak bisa dibaca. Tidak bisa dianalisa. Jadi harus variabel global yang hanya bisa ditampilkan di live expression debug ini. Nah, setelah itu untuk ngerannya kita bisa klik tombol yang seperti tombol play ini. Bukan run ya, tapi yang pisam ini. F8 ini shortcutnya. F8 nanti dia akan berjalan secara normal. Seperti halnya tidak didebug, tapi nilai variabelnya bisa kita lihat secara langsung seperti itu. Nah, setelah itu misal setelah selesai debug, tinggal di terminate. Ctrl F2 kalau di shortcutnya. Terminate, ya. Ini selesai ngedebug. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau dibahas? Oke, Pak. Terima kasih sebelum. Izin menambahkan ya. Kalau di Arduino itu kan kalau kita mau menampilkan data di serial monitor kan harus kita kirimkan ya. Jadi serial print terus datanya, biasanya variabel yang kita kirimkan. Nah, kalau untuk yang di sini dia otomatis langsung membaca register dari variabel tersebut. Jadi nggak perlu kita kirimkan. Jadi setiap ada perubahan variabel, pasti nanti yang di debug itu pasti nilainya akan berubah. Jadi seperti itu. Mungkin bisa saya lanjut lagi ya, atau mungkin ada yang kurang jelas lagi, bisa langsung ditanyakan saja. Ini saya pindahkan saja ini di dalam sini. Nah, mungkin saya akan membahas
mengenai template untuk dot matrixnya ini. Nah, jadi di sini dari yang pertama dulu ya, yang dari fungsi shift register. Jadi pada fungsi shift register ini ada 4 parameter. Ya, ini kita sebutnya parameter. Jadi pada fungsi itu, ini namanya fungsi. Jadi pada fungsi itu ada parameternya, bisa juga tidak ada parameternya. Itu tergantung kebutuhan saja. Biasanya kalau nggak ada parameternya ditulis void ya kalau di Arduino ya. Iya. Ya, kalau mungkin di Arduino itu ada. Nah, di sini misal contohnya ada void setup, void loop, itu sebenarnya merupakan fungsi tapi tidak ada parameternya, tidak ada variabelnya di dalam kurungnya ini. Nah, kemudian maksudnya dari fungsi ini itu dia untuk mengakses IC shift registernya. Jadi di sini kan ada 4 IC shift register, di mana empatnya itu ada fungsinya masing-masing. Mungkin bisa dilihat skematiknya, saya tidak punya. Ini bisa dilihat. Bangun itu nggak bisa diganti pakai pot biasa ya. Kalau BSRR kayaknya agak pusing mereka. Ya, sebenarnya ini untuk mengatasi macam flicker pada scanningnya, tapi tidak apa, kita akan nyoba lagi, tapi pakai library HAL. Kita akan nyoba pakai library HAL. Ini kita buat komen aja dulu. Nah, jadi pada fungsi ini tatkala kita panggil, kemudian kita kasih nilai pada row R, G, dan P-nya, itu otomatis kita memberikan outputan pada shift register, di mana tiap bitnya, tiap output bitnya itu sesuai dengan nilai bit pada parameter yang kita masukkan. Misal yang row itu kita kasih nilai 1, berarti nanti di shift register pada yang datanya terhubung ke data row, itu outputnya yang istilahnya key atau intinya outputan di bit 0-nya akan bernilai 1 seperti itu. Ya. Jadi caranya kita bisa menggunakan perulangan. Kita menggunakan perulangan for, kita ulang sebanyak 8 kali. Kenapa 8 kali? Karena data pada shift registernya itu, tiap-tiap shift register memiliki 8 bit data. Jadi kita membuat perulangan UNT8-T, kita buat variabel lokalnya dulu. Jadi ini contoh variabel lokal. Kita buat namanya I, kita kasih nilai awal 0, kemudian kita kasih kondisi di sini. Kondisinya I kurang dari 8. Kenapa kok kurang dari 8? Karena kita mau mengulang sebanyak 8 kali. Seperti itu. Kemudian I-nya, variabel I-nya kita increment. Jadi kita tambah 1-1. Nah, kemudian di sini kita akan
eh, mengambil nilai tiap bit. Jadi kita akan mengecek nilai tiap bit dari parameter yang kita masukkan. Maksudnya bagaimana? Ya, di sini saya menampilkan ada sebuah kalkulator programmer. Misal kita beri gimana? Nah, di sini. Misal nilainya 10 dalam desimal 10. Dalam binernya kita lihat 1010 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan ada 8 bit. Jadi dari bit ke 0 fokus ke kursor saya saja ini. Ada bit 0, bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, bit ini mewakili outputan shift registernya. Jadi kan outputan shift register itu ada kakinya ada 8. Ada yang kaki 0, 1, 2, sampai 7 outputannya. Nah, itu nanti outputannya ke situ. Jadi semisal kita nanti berikan parameternya 1010, ya, jadi nanti bit ke 0 akan bernilai 0, bit ke 1 akan bernilai 1, bit kedua akan bernilai 0, bit ketiga akan bernilai 1, dan bit keempat sampai bit ke-7 bernilai 0. Nah, yang pertama untuk mengakses shift register itu sebenarnya adalah kita memberikan, kita buat komen di sini, memberikan nilai data pada bit tiap bit. Kemudian kita memberi sinyal clock pada pin clocknya, yaitu dengan cara clocknya kita kasih high, kemudian clocknya kasih logic low. Clocknya di high, kemudian di low. Nah, setelah itu kita mengulang dua step ini. Dua step ini kita ulang sebanyak 8 kali. Diulang 8 kali. Nah, setelah diulang 8 kali, baru pin latch-nya atau load-nya kita beri logic high, kemudian latch-nya kita beri logic low. Nah, seperti ini. Baru outputan dari IC shift registernya itu sesuai dengan data yang kita berikan. Seperti itu. Nah, jadi urutannya adalah kita harus bisa mengambil satu bit nilai dari data yang kita masukkan ini. Jadi misal nilainya itu ya tadi ya, desimalnya adalah 10, binernya 1010. Jadi yang pertama kita berikan logic 0, kita berikan logic 0 pada pin datanya. Kita berikan logic 0 pada pin datanya. Kemudian pin clock-nya kita beri logic high, kemudian kita beri logic low. Nah, setelah itu kita beri logic 1 atau nilai 1 pada pin datanya.
pin data kita kasih nilai 1. Ya caranya seperti kita memberi nilai outputan biasa. GPIO write pin, kemudian parameter yang terakhir GPIO pin set, GPIO pin reset untuk nolnya. Kita beri nilai 1, kemudian clock-nya kita high dan low-kan lagi. Setelah itu kita beri logic 0 pada pin datanya. Kemudian kita clock-kan lagi. Setelah itu kita beri logic 1 pada pin datanya. Kemudian kita clock-kan lagi. Kemudian kita beri logic 0 pada pin datanya, kita clock-kan lagi sebanyak nanti 4 kali. Nah, kemudian setelah ini 8 kali, perulangan 8 kalinya ini selesai, baru latch-nya ini kita beri clock pada pin latch. Latch-nya kita kasih logic high, kemudian kita kasih logic low. Nah, baru outputan dari shift registernya akan sesuai seperti ini. Nah, kita akan coba mengambil nilai tiap-tiap bit. Mengambil nilai tiap-tiap bit data. Nah, jadi kita bisa menggunakan perkondisian if else ya. Jadi if row. Jadi row ini kita geser kanan sebanyak i. Kenapa kok sebanyak i? Karena kita mau mengurutkan dari dia. Kita mau mengambil dari bit ke 0-nya dulu, kemudian bit ke 1, bit ke 2, sampai bit ke 7-nya. Nah, kenapa kok digeser? Itu ada alasannya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi yang pertama digeser sebanyak i, kemudian di-n-kan dengan nilai 1. Nah, saya akan contohkan. Gimana? Nah, 0 berapa tadi? 10, 10, 10. Nah, misal ini datanya yang mau kita kirimkan. Nah, kita mau mengambil bit ke 0-nya dulu. Ini kan bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3, sampai ini bit ke 7. Aduh, coret. Nol, 1, 2, 3, sampai bit ke 7. Nah, misal kita mau mengambil bit ke 0-nya dulu. Bit ke 0 mau kita ambil. Nah, caranya itu kita bisa langsung meng-n-kan, ya, di-n-kan n dengan 1. Nah, saya ambil contoh di sini, saya tulis ulang di bawahnya. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Terus ini 1. Nah, ini di-n-kan. 0 di-n-kan dengan 1. Ketika 0. 1 di-n-kan dengan 0, 0. Ya, ini 0 semua sampai sana.
Nah, jadi nanti nilainya adalah 0. Nah, misal ini bukan 0 tapi nilainya 1. Apa yang ditulis di situ ya? Sini. Misal ini nilainya 1. Berarti kan 1 di-n-kan dengan 1 hasilnya 1. Hasilnya 1. Nah, jadi kita cuman mengambil 1 bit ini. Sisanya kan 0 semua. Jadi nanti outputnya itu hanya ada 0 dan 1. Tidak ada angka 2, 3, itu tidak ada. Hanya 0 dan 1. Nah, misal kita mau mengambil bit ke satunya. Kita mau mengambil bit ke satunya. Yaitu kita bisa menggeser nilai ini dulu. Digeser ke kanan sebanyak 1 kali. Di mana jika nilai 1010 ini jika kita geserkan ke kanan 1 kali, maka nilainya akan menjadi 0101. Di sini 000 semua. Akan menjadi seperti ini. Jadi ini cuman tinggal digeser saja. Nah, ini digeser ke sana 1 kali. Jadi nanti ini yang bit ke 0-nya. Ini jadi bit ke 0. Nah, sehingga jika hasilnya ini kita n-kan dengan 1, maka 1 di n-kan 1, 1. Nah, tetapi misal bit ke satunya ini bernilai 0. Misal bit satunya ini bernilai 0, terus kita geserkan ke kanan 1 kali, nanti kan hasilnya akan seperti ini. 0100. Di n-kan dengan 1, nilainya 0. Nah, itu. Jadi nanti sama, misal kita mau mengambil bit kedua, kita tinggal geser 2 kali. Dimana nantinya bit kedua ini akan menjadi bit ke 0-nya. Kemudian kita n-kan dengan 1. Seperti itu. Jadi ini urut ya, dari bit ke 0 sampai bit ke kurang dari 8, berarti 7. Nah, jadi jika nilainya ini sama dengan 1, maka akan memberikan nilai 1 pada data row. Data row GPO pin. GPO pin underscore set. Nah, seperti ini. Kemudian, nah jika nilainya itu bukan 1 atau 0, ya maka tinggal ini diberi reset saja.
Nah, kemudian ini untuk data row-nya. Kemudian untuk data R, G, dan B-nya kita buat lagi seperti ini. Kita buat lagi seperti ini. Jadi ininya pakai R. Nah, tetapi kondisinya kita balik. Nah, jika nilainya 0, jika nanti R ini, tiap bit dari R ini nilainya 0, nah nanti di outputnya akan memberikan nilai 1. Data R-nya memberikan nilai 1. Kenapa kok dibuat seperti ini? Ini untuk mempermudah, karena pada rangkaiannya itu kan, pada skematiknya itu, output dari shift register di row ini terhubung ke anoda pada tiap-tiap matriks, di LED matrix. Kemudian output dari shift register R, G, dan B ini masuk terhubung ke katoda pada tiap-tiap LED-nya. Jadi supaya untuk mempermudahnya dibalik. Kemudian untuk yang G dan B-nya sama. Nah, ini kan kita sudah memberikan nilai pada tiap-tiap bit datanya. Nah, kemudian kita berikan clock pada pin clocknya. LGBO, red pin, CLK, port, CLK pin, kemudian GPIO pin set. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih logic GPIO pin reset. Nah, setelah itu, ini kan kita sudah melakukan perulangan sebanyak 8 kali. Ini sudah diulang 8 kali sudah. Baru yang terakhir adalah memberi clock pada pin flash-nya. Flash port, flash pin, kemudian GPIO pin set. Setelah itu di reset. Log, kemudian ini loadnya. Oh, flash. Di sini kasarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita di sini ada fungsi lagi matrix star. Ini untuk mengatur kontrasnya, intensitas cahaya pada tampilan dot matrix warna merah, hijau, dan biru, di mana masing-masing PWM-nya bisa bernilai dari 0 sampai 999 maksimalnya. Ya, mungkin bisa di-adjust sendiri supaya ketika RGB-nya itu dinyalakan secara bersamaan, warnanya itu putih. Soalnya nanti kalau ada
warna yang mungkin lebih terang atau mungkin lebih gelap, warnanya tidak putih lagi. Condong ke warna merah atau sedikit condong ke warna hijau atau mungkin sedikit condong ke warna birunya. Nah, kita akan coba ya. Jadi nanti fungsi shift register ini kita tidak akan panggil di dalam fungsi main, tapi fungsi tadi ada di bawah, dipanggilnya di bawah. Nah, di sini. Di mana ini merupakan fungsi untuk interrupt ya. Di user kode bikin 4 itu ada fungsi untuk scanning dot matrix-nya. Jadi scanning dot matrix-nya ini menggunakan timer. Jadi nanti teman-teman sekalian tinggal pakai saja fungsinya ini dan jangan dirubah-rubah fungsinya ini. Dan dua fungsi ini ya, hal tim period elapse callback sama hal tim OC delay elapse callback. Jadi ini fungsi untuk scanningnya. Nah, nanti caranya kita menampilkan di dot matrix-nya bagaimana, kita tinggal memberikan nilai pada variabel mana tadi? Nah, ini red data buffer, green data buffer, sama blue data buffer. Kita tinggal berikan nilai. Mungkin di red data buffer. Oh ya, sebelumnya untuk menyalakan matriksnya, menyalakan scanning matriksnya, kita bisa panggil fungsi matrix star tadi di sebelum well 1 di user kode bikin 2. Well 1 mulai scanning matrix. Nah, ini nah, misal kita berikan red data buffernya ini. Jadi ini merupakan variabel array. Jadi variabel ini merupakan variabel array, di mana variabelnya itu ada apa ya di sini namanya elemen. Gitu. Ada elemennya, di mana ini merupakan seperti sekumpulan kertas, seperti itu, teman-teman. Sekumpulan kertas. Jadi kalau variabel biasa seperti ini itu katakanlah hanya ada satu lembar kertas, di mana kertas itu bisa kita berikan, kita coret-coret, kasih gambar apa, kasih nilai apa. Nah, kalau variabel array ini ada lebih dari satu kertas, di mana tiap kertasnya bisa kita berikan nilai yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau di sini elemennya ada 8, berarti nanti ada 8 elemen dari 0 sampai 7. Dimulainya dari 0 sampai 7. Seperti itu. Untuk contohnya sendiri, misal di red data buffer 0, kita kasih nilai 0xff, seperti itu ya. Kemudian kita run.
Sebentar. Maaf, Pak Munir, bisa ditampilkan video trainer nggak? Mas Munir, Ini tampilkan videonya Mas. tidak terlihat. Kayaknya yang di atas tuh belum dirubah, G-nya, data G-nya belum dirubah yang di atas. Masih R. Ini kameranya terlihat. Kameranya terlihat Mas Munir. Nah, yang belum dirubah. Hmm. Sip. Misal seperti ini. Kita kasih nilai asal aja. 5 A4. Oh, ini belum diganti. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi untuk variabel buffer di nolnya ini, elemen 0 itu merupakan baris pada matriks yang bagian paling atas. Yang paling atas. Jika boardnya menghadap ke sini. Ya. Yang paling atas. Kemudian 1 yang bawahnya lagi, 2 yang bawahnya lagi, sampai ke 7 yang paling bawah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa cocokkan ya. Di sini heksadesimal dari 13. Heksadesimal dari 13 adalah binernya 0001 0011. Nah, ini sesuai dengan LED yang matriks merah yang tampil pada baris ke-0, baris paling atas. Di mana yang 1 yang nyala, yang 0 itu mati. Nah, kemudian yang green juga sama. F5 berarti kan 111 yang dari kiri ke kanan, 1111 0101. Kemudian yang blue juga sama. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan nilai ini, nilai pada tiap variabel ini untuk menampilkan pada dot matriksnya. Jadi misal nanti di sini kita kasih delay pun tidak masalah, tidak berpengaruh pada scanning dot matriksnya. Seperti itu. Misal ini sama dengan 1. Kemudian
Nanti mungkin teman-teman bisa langsung nyoba-nyoba aja ini. Kasih variabel. Oh ya, sebelumnya mau menjelaskan ini deh. Yang kontras itu tadi. Yang metric star. Nah, 3 parameter ini merupakan nilai kontras atau nilai PWM dari masing-masing warna. Contoh yang biru kita kasih nilainya yang tinggi ya, 800 ya. Nah, nanti yang biru tampilannya akan lebih cerah. Seperti itu. Nah, tetapi semisal kita gabungkan nanti dia akan lebih dominan ke biru nanti putihnya, tidak warna putih. Ya, mungkin bisa settingan default saja 300, 160 atau mungkin bisa di otak-atik sendiri. Nah, seperti ini. Nah, misal kita mau buat apa itu kan kita tinggal memberikan nilai pada variabel array ini, variabel buffer ini. Nah, di sini juga sudah disediakan contohnya ya untuk font angka, di mana ini merupakan array tapi 2 dimensi. Kalau yang tadi ini kan 1 dimensi karena cuman ada 1 di dalam kurung kotaknya ini. Kalau ini di dalam kurung kotaknya ada kurung kotak 2 di sini. Di mana yang pertama itu untuk jumlah per barisnya ini, yang di sini jumlahnya dari ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang 8 ini mewakili jumlah yang ada di dalam kurungnya ini. Di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti nilai-nilai ini akan dimasukkan di dalam variabel data buffer ini. Cara memasukkannya di sini juga sudah ada fungsinya untuk generate karakter, generate chart. Kita bisa memakainya, contohnya seperti ini. Generate chart, kemudian di sini ada 3 parameter, ya, red, green, dan blue-nya. Misal di sini apa tadi? Font angka. Font angka, kemudian angka 0 misalnya tadi. Salah. Jadi misal saya memasukkan font angka ini di parameter yang merah saja. Ya, nanti yang tampil adalah warna merah. Oh ya, ini nolnya bentuknya seperti ini. Ini bukan 0 tapi
Ini aja lah, kita buat variabel baru array isinya 0. int 0 apa kosong. Nah, jadi nanti yang akan tampil adalah yang karakter 0 warna merah saja, di mana yang lainnya tidak ditampilkan untuk bernilai 0. Jadi misal mau ke warna hijau ya tinggal yang merahnya dikosongin, kemudian yang hijaunya kita kasih font angkanya tadi. Nah, ini tidak harus font angka, teman-teman bisa membuat karakter sendiri, mungkin dari alfabet ya, dari A sampai Z, A besar sampai Z besar mungkin. Nah, nanti bisa dipanggil seperti ini. Misal mau gabungan warnanya cian, tinggal digabung saja. Nah, jadi ini gabungan hijau dan biru seperti itu. Misal ini kita buat dari 0 sampai 9, kita bisa menggunakan for, kita menggunakan variabel i mungkin. I kurang dari 10, i plus. Delay. Ini perlu diganti. Apa? Jadi ini adalah contoh pengulangan menggunakan for ya. Sambil saya akan jelaskan cara kerja for itu seperti apa. Nah, jadi di for itu ada yang namanya nilai awal, kemudian kondisi, kemudian ada perubahan. Ada 3 parameter tersebut. Yang pertama nilai awal. Nilai awal itu ya nilai awal pada variabel tersebut. Nilai awalnya mau berapa? 0 atau 1 atau 2 atau terserah, bebas. Sesuai kegunaan. Kemudian kondisi. Nah, kondisi itu merupakan
pengecekan di dalam looping for tersebut. Jadi jika kondisinya tersebut masih memenuhi, nanti parameter yang bukan parameter, program yang ada di dalam kurung ini akan dieksekusi seperti itu. Pernyataan yang di dalam kurung ini akan dieksekusi jika pernyataan ini, kondisi ini benar, jika kondisinya benar. Kemudian ada perubahan. Nah, perubahan ini bisa increment atau decrement, atau mungkin dia mau ditambahkan 2 sekaligus, tambahkan 3 sekaligus, atau dia dikalikan 2 tiap waktu, atau dibagi 2 tiap waktu. Nah, itu tergantung kegunaan juga. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi awalnya I-nya itu bernilai 0. Nah, kemudian di font angka ini dimasukkan I di dalam array-nya ini. Jadi awalnya itu font angka 0. Jadi akan menampilkan angka 0. Kemudian di delay. Nah, setelah itu I-nya ditambahkan 1. I++ berarti I tambahkan 1. Semulanya I-nya sama dengan 0, ditambah 1, jadi 1. Kemudian dicek lagi di sini. I-nya kan sekarang 1. Nah, 1 kurang dari 10. Itu masih kondisi benar atau salah? Itu kan masih kondisinya benar. Nah, jadi masih dieksekusi lagi ini 2 pernyataan ini. Di generate char lagi, di mana I-nya sudah jadi 1, dan nanti akan menampilkan karakter angka 1. Kemudian di delay lagi selama 500 milisecond. Nah, setelah itu ditambahkan 1 lagi, jadi 2. Kemudian dicek lagi, 2 kurang dari 10. Kondisinya kan masih benar. Nah, jadi masih dieksekusi lagi, tampilkanlah dia angka 2. Kemudian di delay lagi. Kemudian 3 kurang dari 10 masih benar. Nah, tampilkanlah angka 3 di sini, kemudian di delay lagi. Kemudian ditambah 1 lagi. Nah, begitu terus berulang sampai kondisinya di sini itu salah. Kondisi yang salah berarti misal I-nya sudah 9 kan masih benar. Masih dieksekusi, menampilkan angka 9. Kemudian I-nya ditambah 1 lagi. 9 tambah 1, 10. 10 kurang dari 10, itu kan sudah kondisi yang salah. Nah, jadi dia sudah keluar dari for ini, pengulangan for ini. Keluar dari for, kemudian karena ini ada di while 1, dia akan mengulang lagi ke atas, kembali ke atas. Di mana I-nya akan bernilai 1 lagi dari awal, seperti itu. Ya, mungkin dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan, mungkin dari fungsi-fungsi matriks yang ada di sini, penggunaannya mungkin kurang jelas bagaimana, dan mungkin mau bertanya tentang pengulangan lagi. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan saja. Monggo silahkan. Boleh tanya, Pak? Silakan. Data 0 sampai 9 itu dibuatnya di mana tadi, Pak? Ya, di mana tadi? Data 0 sampai 9-nya itu, Pak. Oh, yang tampilannya ini. Ya, dibuatnya di mana tadi? Oh, dibuatnya di dalam sini, di dalam well 1 ini. Jadi pada dasarnya itu kan sebuah nilai seperti ini dari nilai tiap barisnya. Nah itu yang mau saya tanyakan, Pak. Dibuat kenapa bisa angka Kenapa kayak bisa gitu? 14? Kenapa bisa 17? Iya, Pak. Jadi ini sesuai barisnya. Bentar, saya
Misal yang saya ambil contoh yang 0 ini. Kita buka Excel. Nah, ini karakter angka 0 ya tampilannya ya. Jadi kita cross check dari atas. Mungkin bisa buat di sini 0 0 0 0 yang 1 1 1 0. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi nilai-nilai itu merupakan nilai tiap barisnya ini. Kalau kita lihat ya, di biner di sini, langsung klik aja di sini 111. Nah, ini nilainya ini dalam heksanya atau desimalnya 14. Nilai ini tadi. Ini kan ini bit ke 0. Ini bit ke 0, ini bit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 bit. Ya. Jadi nilai ini itu merupakan nilai dalam desimal, dalam biner. Nah, kemudian jika kita konversi ke desimal, ketemunya nilai angka 14. Nah, itu sebabnya di sini baris pertamanya itu adalah 14 nilainya, supaya terbentuk seperti ini, yang nyala cuma 3 ini. 3. Nah, ini cuma 3 titik itu, 3 dot. Nah, kemudian di sini 1 1. Kemudian di sini masih 1 1 1 0 1 0 0 1 1. Kemudian di sini 1 0 1 0 1. Kemudian 1 1 0 0 1. Baru 1, terus kemudian 1 lagi 1 1 1. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini sedikit tips untuk teman-teman yang mau mencoba membuat karakter sendiri ya, menggunakan Excel. Ya, kita bisa menggunakan rumus di sini. Jadi kita tuliskan angka mana saja yang akan, titik mana saja yang akan menyala, itu dituliskan 1. Kemudian di sini sama dengan bit ke 0-nya, terus ditambah bit ke 1 dikalikan 2, kemudian ditambah bit ke 2 dikalikan 4, kemudian tambah ini kalikan 4 8, tambah ini kalikan 16, tambah ini kalikan 16 kali 2 32, ditambahkan titik ini dikalikan 32 64, tambahkan titik ini kalikan 128, seperti ini. Nah, kemudian akan ketemu angka 14. Kita tarik ke bawah. Nah, angkanya adalah 14 17 14, mana tadi?
Nah, ini ya. 14, 17, 19, 21, 25, 17, 14, 0. Nah, seperti itu. Nah, misal kita mau buat karakter sendiri, misal apa ya? Misal seperti ini. Nanti kan dia akan otomatis generate sendiri. Nah, misal karakter A kecil seperti ini. 30, 33, 1, 33, 31, 33. Kita buat variabel di sini. Misal my character 8 sama dengan, nah di sininya seperti ini, tinggal dikasih koma-koma. Nah, char ini kita masukkan sekarang. Kita hapus saja ininya, loopingnya tadi ya. Ke sini. Terus ininya kosong. Nah, nanti akan terbentuk karakter sesuai yang kita gambar di Excel tadi. Mungkin teman-teman bisa menggunakan cara lain, ya. Mungkin bisa ada generate apa itu ya, yang online itu juga ada juga. Tapi misal di tempat lomba kan kalian tidak boleh menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, ya. Tidak boleh menggunakan sesuatu yang menggunakan website, tidak boleh. Jadi kita bisa menggunakan Excel untuk membentuk karakter jika nanti diperlukan pada saat pengerjaan soal. Seperti itu. Kalau nanti pas lomba dikasih kita Pak pakai Excel. Saat lomba Excel diperbolehkan. Mungkin Mas Farid bisa menjawab. Bisa diulang lagi pertanyaannya, Mas Munir? Nanti pas lomba itu kita boleh pakai Excel Pak. Oh, oke, baik. Untuk lomba itu sesuai dengan yang ada di dalam deskripsi ya. Kalau nggak salah di deskripsi itu sudah ada informasi. Pakai kalkulator boleh, pakai Excel boleh. Itu sih Pak. Sesuai dengan yang ada di deskripsi Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Tanya Pak. Baik, silakan. Pada saat nanti lomba itu kita tinggal membuka template dari juri ya Pak ya. Jadi tidak memulai dari nol untuk MX-nya. Konfigurasi ya. Ya, konfigurasi MX-nya. Tidak Bu, jadi semua sudah kita sediakan, sudah kita konfigurasi dan sudah ada fungsi yang sudah kita buat. Tapi kalau seandainya nanti peserta mau buat fungsi sendiri silahkan, nggak apa-apa. Kalau seandainya mau ngedit sendiri, oh saya mau aktifkan timer sekian, mau saya edit sendiri silahkan. Jadi kita nanti peserta membuat program itu dari template yang sudah kita sediakan. Jadi dia melakukan editing di template yang sudah kita sediakan. Jadi nggak boleh menggunakan template yang dibuat sendiri, tidak boleh. Seperti itu, Bu. Dan itu nanti bersama-sama ya Pak ya, setelah diberi password ya? Betul, sama.
nanti bersama-sama. Isi template-nya sama seperti yang untuk kita latihan sekarang, Bu. Mungkin nanti kalau seandainya dari Mas Munir nanti ada update terkait dengan template, nanti akan diinfokan di dalam grup. Jadi yang akan digunakan di lomba nanti sama persis template yang digunakan untuk latihan. Nanti paling ada update tapi kita akan informasikan terkait template-nya. Cuman pada saat nanti lomba, template yang kita bagikan memang isinya sama, tapi di situ ada ada kode tertentu saya taruh di situ untuk memastikan bahwasanya peserta itu pada saat lomba memang menggunakan template-nya kita. Jadi ada kode yang saya sembunyikan untuk menandain bahwasanya itu template yang kita berikan pada saat lomba. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Biar tidak copy paste ya, Pak ya. Iya, betul, Bu. Jadi nggak pakai template saat latihan gitu. Baik, adik-adik ada lagi yang ditanyakan? Nanti kita masih ada agenda training lagi ya, adik-adik semua. Jadi nanti dipersiapkan aja nanti waktunya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini video trainingnya diupload di mana ya? Nanti kita coba upload ya, mudah-mudahan bisa. Karena tadi sempat saya sempat keklik stop ya, mudah-mudahan tidak terpotong videonya ya. Nanti kita akan upload di channel YouTube kita. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, Ada mau lagi tanya pertanyaan? lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk training besok sore juga, Pak, apa pagi? Nah, nanti malam kita infokan lagi ya. Ini terkait dengan jadwalnya Mas Munir nanti bisanya kapan. Nanti malam kita infokan adik-adik semua ya. Pak, makasih. Nah, mungkin langsung dijawab aja Mas Munir ya. Kapan bisanya kalau besok Mas Munir? Bentar Mas, mungkin kita diskusikan lagi Mas. Oh, diskusikan lagi. Oke, baik. Siap. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke, baik teman-teman. Mungkin sebagian kit assembly sudah mendarat di tempat tujuan masing-masing ya. Sekedar informasi terkait nanti yang untuk latihan,